Akhirnya setelah 5 tahun lulus juga dari Balas Jateng. Sunrise dari pos 7. Kabut dan ramai. Puncak Selamat. Oke, ini kita sampai di Bambangan. Kita mau registrasi dulu. Sebenarnya sih udah lama pengen naik Gunung Selamat, tapi karena suatu hal baru bisa naik tahun ini. Kami mendaki Gunung Selamat di Bambangan yang cukup populer di kalangan pendaki. Akses perjalanan menuju base camp jalannya udah enak sekali dan mudah dijangkau dengan kendaraan pribadi, baik motor maupun mobil. Gunung Selamatnya full cerah. Karena kita mendaki hari Sabtu dan Minggu, otomatis pasti ramai. Apalagi belum lama ini kan Gunung Selamat baru dibuka setelah tutup hampir 3 bulanan karena aktivitas vulkanik yang meningkat. Dan terbukti sebelum sampai di base camp sudah banyak mobil yang parkir di pinggir jalanan. Apalagi banyak travel juga. Pasti banyak ikut open trip Gunung Selamat nih. Wah, panas sekali ini. Dan pendakinya banyak sekali. Semoga nanti di pos 5 masih kebagian area camping ya. Setelah melalui gerbang pendakian, ternyata ada banyak juga pendaki yang mau naik ojek. Antrinya panjang banget. Dan untuk registrasi sendiri masih offline. Syaratnya tiap pendaki wajib punya surat sehat, isi form dan ketua kelompok tanda tangan di atas materai, checklist barang bawaan, tapi sayang cuma checklist tapi nggak dicek sama petugas. Kartu identitas ketua kelompok ditinggal, syaratnya ambilnya ketika turun harus bawa sampah. Untuk biaya registrasi per orang 25.000, belum termasuk parkir kendaraan. Karena waktu itu kita parkir di depan base camp dan tarifnya pun lumayan mahal, 50.000 per mobil. Setelah selesai registrasi, sebelum kita mulai trekking, kita di briefing dulu sama petugas. Kita start trekking sebelum lebih 9. Sebenarnya kita mau naik ojek, tapi antrinya lama banget. Jadi motor yang buat ojek tuh kurang banyak. Karena tadi lihat pendaki lain tuh ada yang ikat ojek, jadi kita tergoda untuk naik ojek. Untuk tarif ojek sampai ke pos 1, 70.000 per orang. Tapi kalau udah menjelang malam, tarifnya lebih mahal. Tapi menurut saya sih worth it banget. Soalnya dari base camp ke pos 1, kalau jalan kaki itu bisa 2-3 jaman. Sedangkan naik ojek cuma 15-20 menit aja. Tapi tolong nih buat pengelola, kalau bisa ojek yang naik dan yang turun itu jalannya dibedakan. Soalnya sering papasan dan bikin perjalanan kurang lancar. Dan untuk abang ojek, mungkin bisa diperhatikan lagi motornya. Kebetulan ojek yang saya naik itu rantai motornya tuh sampai lepas 2 kali. Ya biar kita sama-sama enak aja, kan biar ojeknya full. Hehehe. Tapi asli seru sih naik ojek ke Gunung Selamat via Bambangan ini. Kalau teman-teman punya uang lebih, wajib coba deh. Karena treknya tuh mantap sekali. Jam 10.48 mulai trekking dari pos 1 pos Pondok Biru. Biru itu kalau nggak salah itu nama pohon. Ini dia pohonnya. Selain pakai buff, disarankan pakai kacamata juga. Soalnya treknya berdebu banget. Jalan bentar, istirahat. Itu kita yang kurang persiapan atau emang jalannya yang bikin males? Ini kita sudah sampai di pos 2 di Pondok Lorong. Dari pos 1 ke sini kurang lebih 1,5 jam. Wajib semangka dulu. Oke, jam 1 kita lanjut ke pos 3. Oke, ini kita sudah sampai di persimpangan antara base camp di Pejaya dan Bambangan.
Oke, ini kita break lagi. Di tengah perjalanan antara pos 2 ke pos 3, kita akan menjumpai pohon kembar ini yang mitosnya itu adalah gerbang menuju ke dunia lain. Karena kalau kita bikin konten dari sebelah sini tuh emang seperti sedang melewati gerbang menuju ke dunia lain. Sekali lagi ini cuma mitos ya. Oke, ini sekarang jam 2 kurang 10 menit. Waktunya makan siang. Lapar, walaupun pos 3 nanggung, daripada pusing, makan dulu. Tadi kita bungkus dari bawah nih, nasi rames telur. Lanjut ke pos 3. Ternyata dari tempat kita makan ke sini cuma 10 menit. Ini kita sampai di pos 3 di pos Cemara. Oke, jam setengah 3 kita lanjut ke pos 4. Karena tadi kita juga udah istirahat lama. Tidur enak nih, pohon-pohon dari dalam beda. Menuju ke pos 4, ini kita menjumpai saudara kita, Lutung. Oke, ini kita sampai di pos 4, di pos Samar Hantu. Kalau mitosnya sih samar-samar hantu ya, tapi setelah browsing-browsing ternyata tuh Samar Hantu itu jenis pohon. Dan kenapa tidak sarankan di sini? Ya, bukan karena mistisnya, tapi karena di situ banyak pohon yang tumbang. Jadi kalau percaya mitos atau enggak ya terserah kalian. Oke, jam 4:10 kita lanjut ke pos 5. Mungkin banyak lutung juga, jadi kurang direkomendasikan untuk camp di pos 4. Oke, ini kita sampai di pos 5, ini jam setengah 5. Jadi dari pos 4 ke sini kurang lebih 20 menit. Dan total perjalanan dari base camp ke pos 5 ini kurang lebih 6,5 jam. Itu aja dengan catatan kita ngojek. Wah, ternyata kita lemah sekali. Ini kita lagi bingungan cari tempat untuk mendirikan tenda, karena ternyata pos 5 full banget. Apalagi ini banyak yang open trip, jadi udah ada tenda yang berdiri sebelumnya. Ya, semoga pihak base camp bisa lebih bijak lagi, mungkin bisa membatasi jumlah pendaki, atau kalau memungkinkan bisa menambah tempat area untuk camping. Ya, walau tadi kita udah di briefing kalau ini emang lagi ramai dan kita diperbolehkan untuk camp di pinggir jalan, tapi ya tetap saja kurang nyaman. Di pos 5 ini juga ada mata air, tapi karena ini musim kemarau jadi mata airnya nggak ada. Karena darurat kita akhirnya bikin tenda di sebelah sini. Ini ternyata agak miring, untung kita bawa tenda yang kecil, jadi ya lumayan lah daripada kita tidur di warung. Sampai sini nggak bisa dipasak nih. Oke, ini kita lagi nanak nasi dan kita juga udah bikin minuman hangat. Dan nantinya kita akan masak SOP biar badan tambah hangat. Kalau kita naik selamat via Bembangan, emang idealnya kita camping di pos 5. Tapi kalau weekend ini rame banget. Tapi kalau nggak weekend, kita nggak bisa kesini. Karena kan di pos 5 itu kan di tengah-tengah. Jadi kalau kita mau summit dan kita turun, jadi enak. Apalagi kalau kita memasukkan ke camp
7, jalannya juga sempit. Mending di sini aja. Dan di sini kalau weekend tuh kita pasti menjumpai warung. Jadi kalau teman-teman malas masak, mungkin bisa jajan aja. Jadi nyesel pakai sandal nih, kotor banget, debu. Warna apaan? Oke, ini bahan sopnya udah siap. Ini kita tinggal nunggu air mendidih. Oke, ini dah jadi sopnya. Wah, tambah brambang goreng, mantap. Ini nasinya juga udah tanak. Oke, selamat makan. Panas. Mantap. Oke, ini kita udah selesai makan, udah kenyang sekali. Ini kita mau tidur lebih awal karena besok kita mau summit. Pagi teman-teman, sekarang jam 3:30. Ini kita sarapan dulu sebelum kita summit. Ini juga sudah banyak teman-teman yang summit. Sarapan telur dan sisa nasi semalam. Oke, 4:30 kita mulai summit. Trek pos 5 ke atas, kita akan sering jumpai jalan menyerupai lorong. Untung aja nggak bawa carrier. Oke, ini kita menjumpai persimpangan Pulau Sari, Batasari, Pemalang. Ayo guys, monggo. Kita sampai pos 6, Samyang Ketebon. Macet. Oke, kita udah sampai di pos 7 di Samyang Kendit. Jam 5:10. Sunrise dari pos 7. Ternyata di pos 7 juga ada warung, tapi warungnya biasanya tuh bukannya Sabtu Minggu kalau nggak hari libur. Jam 5:13 lanjut ke pos 8. Sepertinya kita ada di pos 8 di Samyang Jampang, tapi karena nggak ada banknya, kita lanjut menuju ke pos 9.
pos 7 ke atas ini mulai berkabut nih. Full nanjak. Harusnya kalau kita pengen sunrise di atas, kita naiknya lebih awal, mungkin jam 3 atau setengah 4. Ternyata pos depannya kelewatan. Ini jam 5.55. Jadi dari pos 5 ke sini kurang lebih 1,5 jam. Ini tinggal mau summit, tapi gak kabut dan rame. Oke, ini kita istirahat dulu di sini sambil nunggu kabut agak hilang dikit sih. Di pos 9 ini merupakan batas aman yang direkomendasikan oleh Basecamp. Tapi kalau teman-teman pengen naik, jadi kalau ada apa-apa, Basecamp tidak bertanggung jawab karena nggak dapat asuransi. Chan. Hai. Oke, jam 6.30 kita memutuskan untuk naik ke atas. Ini juga banyak teman-teman yang naik ke atas. Jadi dari Pesawakan ke atas nanti treknya pasir batu ini. Sepatunya mangap. Mungkin karena udah lama nggak dipakai naik gunung. Halo bang. Halo. Ini mau naik atau turun? Ayo mas. Oke. Kirain full kabut, ternyata sebelum sampai puncak, kabut perlahan mulai menghilang. Wah, jadi semangat lagi nih sampai ke puncak. Selamat. Ini bentar lagi kita akan sampai. Setelah dari base camp, jalannya full nanjak. Akhirnya merasakan bonus juga sebelum kita sampai ke puncak. Puji Tuhan, jam 8.08 kita sampai puncak juga. Di sini kita langsung ngantir foto di plakat. Dengan foto di plakat Gunung Slamet ini, resmi lulus juga dari Triple S Jateng, yaitu Sindoro, Sumbing, dan Slamet. Puncak Slamet! Mantap! Sekali lagi bersyukur banget sih bisa menikmati cuaca cerah di atap Jawa Tengah ini. Selain lautan awan, di puncak kita juga bisa melihat kawah Gunung Slamet yang masih aktif. Sebenarnya saya juga ingin menerbangkan drone untuk melihat kegagalannya Gunung Slamet. Tapi karena angin yang cukup kencang, nggak jadi deh. Takut jatuh. Tidak sih, udah sampai sini. Kamu kemana sini? Semakin siang semakin ramai. Sebelum kita mau turun, ternyata masih banyak aja yang antri untuk foto di plakat. Jadi mikir-mikir lagi nih kalau mendaki di hari libur. Soalnya sekarang kalau weekend atau long weekend, gunung udah jadi pasar aja. Apalagi kan sekarang juga lagi tren TikTok gunung tuh. Ramenya tuh ramai antri foto.
Raja nih, sepatunya minta jajan. Sepatu gede amat. Akhirnya dengan sepatu yang super adventure ini sampai juga di pos 5. Jam setengah 12. Puji terima kasih Tali Afia. Akhirnya sampai Teda juga. Oke teman-teman, kita sudah selesai mencaki Gunung Selamat ke Pemulangan. Ini kita mau turun. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang punya mendaki Gunung Selamat ke Pemulangan. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. See you.